Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 7, selamat datang kembali dan selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Didi Nurjaya dalam materi bahasa Indonesia, di mana dengan belajar bahasa Indonesia ini mudah-mudahan kita semua bisa lebih cinta dengan bahasa nasional kita, dan secara tidak langsung kita sudah membuat maju negara Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Ikuti instruksi yang saya sampaikan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditentukan, berdoa mulai. Selesai. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi yang ada pada bab 2, yakni cerita fantasi. Setelah sebelumnya kita sudah selesai membahas unsur-unsur yang ada dalam cerita fantasi. Baik teman-teman, pada pertemuan hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020, materi yang akan kita bahas ini struktur-struktur cerita fantasi, atau bisa disebut bagian-bagian yang ada dalam cerita fantasi. Kalau pertemuan selanjutnya kita membahas unsur, maka struktur juga ini tidak kalah penting, karena struktur ini merupakan urutan dalam sebuah cerita. Jadi urutan sebuah cerita fantasi tergantung strukturnya. Lalu apa saja struktur cerita fantasi itu? Nah, struktur cerita fantasi atau urutan-urutan dalam sebuah cerita fantasi itu ada 3 urutan atau ada 3 struktur. Yaitu ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Orientasi, komplikasi, dan resolusi ini sudah kita bahas sekilas pada pertemuan minggu lalu, yaitu ada pada alur. Jadi orientasi, komplikasi, dan resolusi itu ada pada alur. Nah, namun kalau pada struktur ini menjadi beda bahasan tersendiri. Nanti kita akan bahas apa hubungannya alur dengan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akan fokus kembali membahas apa itu orientasi, apa itu komplikasi, dan apa itu resolusi. Yang menjadi ketiga ini yang menjadi struktur yang ada dalam cerita fantasi. Kita mulai dari pengertian orientasi dulu. Orientasi pengertian awalnya yaitu pengenalan. Apa yang dikenalkan? Pada bagian orientasi ini di mana bagian yang mengenalkan nama tokoh, mulai dari nama tokoh, tempatnya, maupun masalah-masalah yang akan terjadi. Maka ada pada bagian orientasi. Hal-hal yang tadi Bapak sebutkan ada pada bagian orientasi. Jadi bila kalian membaca sebuah cerita, pada bagian cerita tersebut mulai dikenalkan tokoh-tokohnya, mulai dikenalkan latarnya di mana, dan mulai dikenalkan awal mula masalahnya di mana, maka itu teman-teman sedang membaca bagian orientasi atau bagian pengenalan. Lanjut, bagian selanjutnya atau struktur selanjutnya ada yang namanya struktur komplikasi. Di mana struktur komplikasi ini adalah struktur yang menceritakan bagian yang membahas permasalahan yang terjadi pada cerita yang sedang dibaca. Maka bila teman-teman sedang membaca sebuah cerita dan teman-teman sampai pada bagian permasalahan tersebut diceritakan, maka itu adalah bagian komplikasi. Permasalahan tersebut bisa perang, kalau dalam cerita fantasi, bisa permusuhan, dan lain sebagainya. Intinya yang paling mudah, ciri yang paling mudah di bagian komplikasi ini adalah bagian yang serunya, bagian yang tegangnya. Nah, itu.
Lanjut, setelah ada bagian komplikasi, ada yang namanya bagian resolusi, yaitu bagian penyelesaian masalah. Jadi masalah yang diceritakan sebelumnya pada bagian resolusi itu sudah selesai, sudah akan berakhir, sudah ada jalan keluarnya. Nah, jika teman-teman masuk ke dalam bagian C tersebut, maka teman-teman sudah ada atau sudah menemukan bagian resolusi, struktur resolusi. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekali lagi, orientasi itulah bagian pengenalan, komplikasi bagian permasalahan, dan resolusi bagian penyelesaian. Nah, itu ketiga bagian-bagian ini merupakan struktur cerita fantasi. Di mana struktur ini ada pada unsur alur. Nah, jadi gitu. Oke, teman-teman. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai struktur, teman-teman nanti bisa dibuka halaman 60 ya, pelajari. Lalu teman-teman buka halaman 56. Di halaman 56 itu ada cerita fantasi yang berjudul Berlian Tiga Warna. Nah, di bagian cerita Berlian Tiga Warna ini, teman-teman tentukan mana yang termasuk bagian orientasi, mana yang termasuk bagian komplikasi, dan mana yang termasuk bagian resolusi. Dari mana sampai mana, teman-teman tandai. Oke, teman-teman cukup menandai dengan pensil, tidak dengan pulpen. Tandai ya dengan membuat garis, misalkan bagian orientasi dari paragraf 1 sampai paragraf 3 misalkan tandai dengan membuat garis. Terus bagian komplikasi dari paragraf 4 sampai paragraf 7 misalkan tandai pakai pensil. Terus bagian resolusi dari paragraf 8 sampai selesai misalkan tandai pakai pensil. Jadi seperti itu. Fotokan hasilnya dan kirimkan ke WhatsApp saya paling lambat hari Kamis jam 3 sore. Kirimkan ke WhatsApp yang nomor 3 ya, bukan yang nomor simpati. Oke. Baik teman-teman, selesai materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak bahas teman-teman bisa pahami. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh japri. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, bantu orang tua, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.